Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi paling sederhana. Jika dilihat dari sudut pandang masa kini, kesederhanaan tersebut terlihat jelas dari penggunaan dalam gambaran model komunikasinya. Dari awal kemunculan hingga saat ini, model komunikasi Aristoteles banyak diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani. Ia menuliskan bahwa suatu komunikasi itu akan berjalan apabila ada 3 unsur utama komunikasi, yaitu yang pertama, pembicara atau speaker, kemudian ada pesan atau message, dan ada pendengar atau listener. Model ini memfokuskan komunikasi pada komunikasi retoris atau yang lebih dikenal saat ini dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Fokus model ini adalah pada kemampuan berbicara atau pidato yang biasanya berfokus pada kemampuan persuasi seseorang. Adapun karakteristik model komunikasi Aristoteles, yang pertama itu berpusat pada pengiriman pesan. Yang kedua, khalayak bersifat pasif terhadap penerima pesannya. Yang ketiga, model komunikasi Aristoteles tidak terlalu fokus pada komunikasi intrapersonal atau interpersonal. Yang keempat, berfokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi. Yang kelima, tidak ada konsep umpan balik atau feedback. Yang keenam, tidak ada konsep kegagalan komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi berlangsung secara satu arah atau bersifat linear. Yang terakhir, model komunikasi Aristoteles hanya bisa digunakan dalam public speaking. Model komunikasi Aristoteles yang pertama, keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik. Ketiga, retorika merupakan sebuah strategi di mana seorang pembicara mencoba mempengaruhi audiens melalui pidato yang jelas-jelas bersifat persuasif atau public speaking. Pada dasarnya merupakan komunikasi satu arah. Yang keempat, pelatih kecakapan pidato adalah dasar pendidikan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan argumen-argumen yang kuat. Yang kelima, menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional dan menggerakkan mereka untuk bereaksi atau bertindak. Atau pengertian retorika lebih merujuk kepada seni berbicara dari ilmu berbicara. Yang keenam, sampai tahun 1800-an perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan haknya. Jadi retorika merupakan sebuah keistimewaan bagi pergerakan wanita di Amerika yang memperjuangkan haknya untuk bisa berbicara di depan publik. Dan yang terakhir, model menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi modern. Terima kasih. Kekurangan dari model komunikasi Aristoteles yaitu yang pertama, komunikasi dianggap sebagai fenomena statis di mana hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengar saja. Kemudian yang kedua, model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan yang terstruktur itu yang selalu disengaja, seperti pembicara menyampaikan dan pendengar hanya mendengarkan tanpa dijelaskan lebih lanjut mengenai gangguan yang mungkin saja terjadi dalam proses penyampaian pesan, efek yang akan terjadi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di dalam model komunikasi yang diutarakan oleh Aristoteles ini tidak membahas mengenai aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi.